Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amrina Saputri dengan nomor NIM 119106238186. Saya dari kelas 3E Manajemen, Prodi Pendidikan Ekonomi. Tugas video ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester saya, yaitu Sistem Informasi Manajemen. Dan mari kita simak video selanjutnya. Baiklah, terlebih dahulu kita akan membahas tentang Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi, AI ini adalah bidang ilmu yang mempelajari cara membuat sistem komputer dapat berpikir, bertindak, dan menghasilkan keputusan, layaknya kecerdasan alamiah yang dimiliki oleh manusia. Pembuatan AI ditunjukkan untuk mengotomatisasi pekerjaan manusia ke dalam sebuah teknologi, sehingga pekerjaan manusia menjadi lebih efisien dan efektif. Kecerdasan buatan atau AI digunakan di berbagai bidang, seperti robotika, sistem pakar, engineering, game, dan lain-lain. Jadi sebetulnya AI itu tidak terbatas pada robot-robot seperti gambaran dalam film-film fiksi. Selanjutnya ada tujuan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Jadi ada beberapa tujuan dari kecerdasan buatan yang tentunya dapat berguna bagi manusia. Yang pertama, dapat membantu pekerjaan manusia. Salah satu contoh program atau sistem buatan manusia adalah robot yang sudah ada di restoran, yang bisa bicara dan memberikan pelayanan layaknya seperti manusia. Lalu yang kedua, membuat mesin menjadi lebih pintar. Lalu ada contoh aplikasi kecerdasan buatan atau AI. Yang pertama ada Gmail. Layanan Google ini menggunakan mesin pembelajaran untuk menghentikan email yang tidak kamu inginkan. Sistem tersebut akan menganalisis dan mempelajari contoh email yang tidak kamu inginkan dan memasukkannya ke spam. Lalu yang kedua ada Netflix. Nah, layanan paling populer di Netflix adalah konten on demand yang mampu memprediksi film dan serial yang mungkin akan disukai oleh setiap penggunanya. Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana rekomendasi tersebut berasal? Nah, dalang dibalik hal ini adalah AI. Netflix memiliki teknologi yang bisa memprediksi seleramu berdasarkan apa yang kamu tonton dan kamu sukai. Lalu yang ketiga ada Google Translate. Aplikasi pintar ini sangat bermanfaat untuk semua orang. Terjemahannya yang dibuat oleh Google Translate tidak selalu akurat, tetapi aplikasi ini bisa meningkatkan hasilnya semakin sering kita menggunakannya. Ini semua dapat dilakukan berkat AI. Kini, kamu juga bisa menerjemahkan tulisan yang kamu potret dengan kamera ponselmu. Dan contoh lain ada Google Maps dan Amazon. Selanjutnya, ada sistem pakar dalam dunia pendidikan. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa sih sistem pakar itu. Jadi, sistem pakar adalah sistem komputer yang dapat meniru atau mengimbangi keterampilan seorang ahli. Lalu, bagaimana sistem pakar dalam dunia pendidikan? Hingga saat ini, terutama di Indonesia, sistem pakar memang belum terlalu familiar di dalam dunia pendidikan. Karena sistem pendidikan, terutama pendidikan di Indonesia, yang masih mengandalkan guru dan tenaga pengajar, dan juga kelekatan antara murid dengan pengajar. Sehingga untuk memperoleh suatu pemecahan masalah, tidak perlu menggunakan sistem pakar, namun bisa bertanya langsung ke mentor atau guru yang bersangkutan. Lalu ada penerapan sistem pakar dalam pendidikan. Penelitian tentang penggunaan sistem pakar dalam bidang pendidikan dilakukan oleh Profesor Gordon S. Novak Jr. pada University of Texas, Austin tahun 1990. Aplikasi sistem pakar ini diberi nama Isaac yang memiliki parser yang mampu membaca kalimat dalam bahasa Inggris dalam kecepatan 5.000 kata per menit. Dan juga mampu menyelesaikan soal-soal fisika mekanik, statika, dalam waktu kurang dari 5 menit. Aplikasi ini dikerjakan oleh satu tim yang terdiri dari 60 orang dan membutuhkan waktu 1 tahun. Lalu ada aplikasi sistem pakar dalam bidang matematika yang dilakukan oleh Yi Bin dan Jian Xiang tahun 1992. Sistem ini menyelesaikan soal-soal diferensial dan integral yang diberi nama DITS. Lalu ada studi sistem pakar untuk proses belajar fisika dilakukan oleh seorang dosen fisika yang menempuh pendidikan S2 pada salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Baiklah, itu tadi hasil penjelasan dari video saya. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.